Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febrianti Limboalno, NIM 2011808 dari kelas A11 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu semantik. Apa itu semantik? Semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema, artinya tanda atau lambang. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. Misalkan kata buku terdiri atas unsur lambang bunyi yaitu BU-KU dan konsep atau citra mental benda-benda atau objek yang dinamakan buku. Makna kata buku adalah konsep buku yang tersimpan dalam otak kita dan dilambangkan dengan kata buku. Hakikat makna. Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut De Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama, yang diartikan. Sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari sesuatu tanda bunyi. Yang kedua, yang mengartikan adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dan selanjutnya, dalam bidang semantik, istilah yang biasa digunakan untuk tanda linguistik itu adalah leksem, yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang merupakan satuan bermakna. Sedangkan istilah kata yang lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, yang dapat terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem adalah istilah dalam bidang gramatika. Selanjutnya, jenis makna. Menurut Kerr tahun 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya, dapat dibedakan antara yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Jika leksikon kita samakan dengan kosakata, maka leksem kita samakan dengan kata. Umpamanya kata tikus, makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tifus. Makna ini tampak jelas dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing atau panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Makna leksikal biasanya dipertentangkan dengan makna gramatikal. Kalau makna leksikal berkenaan dengan makna leksem atau kata yang sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Proses afiksasi awalan ter pada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik melahirkan makna dapat. Dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas, melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Yang kedua, makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan makna referensial dan non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut ialah kata bermakna referensial. Kalau kata-kata tidak mempunyai referen, maka kata itu bermakna non-referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan makna konotatif. Nah,
makna denotatif menyangkut informasi faktual objektif. Karena itu, makna denotasi sering disebut sebagai makna sebenarnya. Nah, contohnya kata perempuan dan kata wanita. Nah, kedua kata itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. Nah, sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Makna konotatif dapat juga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, kata ceramah, dulu kata ini berkonotasi negatif karena berarti cerewet ya, tetapi sekarang berkonotasi positif. Yang selanjutnya, makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata, istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Nah, di sini ada dua kalimat. Yang pertama itu tangannya luka kena pecahan kaca. Yang kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Nah, kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Namun, dalam bidang kedokteran memiliki makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Yang selanjutnya, yang kelima, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Nah, makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Yang selanjutnya, yang keenam, makna idiomatikal dan makna peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna-makna unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contohnya bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras. Meja hijau mempunyai makna pengadilan. Nah, peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Contoh peribahasa seperti anjing dengan kucing yang mempunyai makna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika berdua memang selalu berkelahi, tidak pernah akur. Yang selanjutnya, yang ketujuh, makna kias. Semua bentuk bahasa, baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif disebut mempunyai arti kiasan. Jadi, bentuk-bentuk seperti putri malam dalam arti bulan, raja siang dalam arti matahari. Nah, relasi makna. Relasi makna ada bermacam-macam. Yang pertama, sinonimi. Secara semantik Virar pada tahun 1978 mendefinisikan sinonimi sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contohnya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Yang kedua, antonimi dan oposisi.
secara semantik Firar pada tahun 1978 mendefinisikan antonomi sebagai ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya di sini kata bagus yang berantonimi dengan kata buruk, kata besar berantonimi kata kecil. Sehubungan dengan ini, banyak pula yang menyebutnya oposisi makna. Dengan istilah oposisi, maka bisa tercakup dari konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang bersifat kontras saja. Kata hidup dan mati mungkin bisa menjadi contoh yang berlawanan, tetapi hitam dan putih mungkin merupakan contoh yang hanya berkontras. Yang selanjutnya, yang ketiga, homonimi, homofoni, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Kata-kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda disebut homograf, sedangkan yang dilafalkan sama tetapi berbeda makna disebut homofon. Contoh homograf adalah kata tahu yang dalam arti makanan yang berhomografi dengan kata tahu artinya paham, sedang kata masa yang artinya waktu berhomofoni dengan massa atau jumlah besar yang menjadi satu kesatuan. Yang keempat, hoponimi dan hipernimi. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Anggrek, mawar, dan tulip berhiponimi dengan bunga, sedangkan kucing, kambing, dan kuda berhiponimi dengan binatang. Yang kelima, polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang pertama, bagian tubuh dari leher ke atas, yang kedua, bagian dari sesuatu yang terletak di sebelah atas seperti kepala kereta dan sebagainya. Yang keenam, ambiguitas. Ambiguitas diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Contohnya, frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai yang pertama, buku sejarah itu baru terbit. Yang kedua, buku itu berisi sejarah zaman baru. Yang ketujuh, redundansi. Artinya berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contohnya, kalimat bola ditendang si Badri, maka maknanya tidak akan berubah bila dikatakan bola ditendang oleh si Badri. Yang kedelapan, meronimi. Meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis namun tidak menyiratkan pelibatan searah, tetapi merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Contohnya, atap bermeronimi dengan rumah. Kesembilan, makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengarkan kata tertentu. Asosiasi mempengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Yang selanjutnya, yang ke-10, makna afektif. Makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat positif atau negatif. Kata jujur, rendah hati, dan bijaksana menimbulkan makna afektif yang positif. Sedangkan korupsi dan kolusi menimbulkan makna afektif yang negatif. Yang ke-11, makna etimologis. Makna etimologis suatu kata yang mencerminkan perubahan yang terjadi dengan kata tertentu. Melalui perubahan makna kata dapat ditelusuri perubahan nilai, norma, keadaan sosial politik, dan keadaan ekonomi suatu masyarakat. Ya, sekian dan terima kasih.